juga dengan kedua orang tua kami berdoa doa berikanlah kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kalau tiada dosa kami apa yang kami tidak sengaja, jangan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Oma ya. Baik, sekarang di absen dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ini Ibu. Niko. Apa itu yang namanya? Apa dulu? Apa ya? Niko, iya. Oke, baik. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang sekilas tentang musik atau informatika kan? Jadi mungkin di kelas berapa itu kalau SMP? Kelas 9 ya. Di kelas 9 kamu sudah pernah belajar TIK? Atau ada sekolahnya yang tidak pernah belajar TIK waktu SMP? Ada ya? Yang belajar TIK waktu SMP siapa? Oke ya, iya. Baik, sekarang kalian kan sudah kelas 10. Jadi di kelas 10 ini diperkenalkan ada itu belajar TIK. Jadi kalau bagi yang sudah pernah belajar TIK, ini tidak asing lagi. Tetapi kalau untuk yang masih yang belum pernah belajar TIK, mungkin inilah pertama kali dia mengenal apa itu TIK. Ya. Jadi TIK itu sama dengan informatika. Ya. Jadi sekarang masuk kita ke topik kita yaitu bab 1, berpikir komputasional. Pernahkah kamu mendengarkan apa itu berpikir komputasional itu? Pernah? Nah ya, kira-kira bagaimana itu? Coba dulu satu orang dulu mengutarakan bagaimana itu sekilas sebelum kita masuk ke topik ataupun sebelum kita mengulas lebih dalam lagi tentang berpikir komputasional itu. Ada yang tahu? Ya, coba bagaimana itu? Berpikir komputasional adalah berpikir dengan menggunakan komputer sebagai media berpikir. Iya. Jadi itu dia ya, berpikir dengan media berpikir secara komputer. Tahu komputer kan? Tahu. Atau pernah mengoperasikan komputer? Pernah. Memang kalau untuk anak-anak zaman sekarang yang generasi milenium ini sering disebut dengan generasi apa bilang? Gen Z. Dia tidak selalu dari komputer. Tapi jangan salah ya, kalau dalam pengoperasiannya harusnya positif seperti itu. Nah baik, karena kalian tadi sudah mengerti bahwa berpikir komputasional itu bagaimana, sekarang masuklah kita ke topik kita, di mana pelajaran kita ini nanti akan membahas bagaimana sebenarnya berpikir komputasional itu, kemudian apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah bisa kita perhatikan, berpikir komputasional adalah proses belajar yang digunakan untuk memformulasikan masalah yang mengungkapkan solusi yang dapat diterapkan oleh komputer secara efektif. Pernah dengar istilah AI kan? Pernah dengar ChatGPT? Atau yang lainnya lagi misalnya, pernah dengar misalnya aplikasi Canva? Ya, bagus ya. Berarti anak kalian ini termasuk adalah anak-anak yang sudah modern seperti itu. Berpikirannya sudah komputasional. Cuma belum tahu tadi kan bagaimana ya komputasional itu. Walaupun kalian tidak belajar komputer sewaktu SMP, namun setelah masuk SMA ini, setelah bulan SMA, sudah mulai 2 bulan ya. Kalian nanti akan memahami karena selama 3 tahun ini nanti kalian akan belajar informatika. Nah baik, bagaimana itu berpikir komputasional itu? Ini nanti ada dia capaian pembelajaran atau sebutlah sisi.
Di mana nanti di sini siswa mampu menerapkan berpikir komposisional untuk menghasilkan lebih dari satu solusi dari sebuah persoalan. Artinya digunakan itu adalah untuk mendapatkan solusi. Tahu solusi? Solusi adalah jalan keluar. Contohnya, ketika kamu misalnya ingin mengerjakan tugas, jadi kamu menggunakan dengan pemikiran komputasional. Kalau pernah kamu lihat misalnya di IAIN, kamu buat aja sih misalnya, berikan saya jawaban tentang cara memprint out atau memprint tugas dari Microsoft Word. Langsung apa nanti di situ tuh? Tekan ini, tekan itu. Tanpa lagi misalnya pusing kamu 7 keliling atau bahkan 100 keliling untuk berpikir seperti itu. Ngerti kan? Kemudian ada lagi kedua misalnya ChatGPT. Misalnya berikan saya cara bagaimana misalnya apa namanya itu men-scan katanya kan, men-scan misalnya, ataupun cara misalnya ada itu apa namanya berkas yang akan kita scan, sementara kita tidak punya mesin printer atau mesin scan, jadi nanti diberikan diarahkan itu. Yang pertama misalnya download scanner dari handphone, ini contoh. Berarti itu Anda sudah berpikir komputasional. Atau misalnya kamu nanti misalnya bekerja di satu perusahaan, kemudian pada saat kamu bekerja ada nanti misalnya ada itu contohnya membagi, kemudian mengalih, menjumlahkan. Karena dengan itu kan, jadi ada misalnya apa lagi yang ditanyakan, kemudian lagi sum dan sebagainya. Tentu ini adalah dengan menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Maka nanti kamu aplikasikan ke sana seperti itu. Jadi memang kalau zaman sekarang kita ini adalah sudah serba apa namanya itu IT ya, internet. Jadi tidak lagi misalnya menggunakan mesin sprinkling dan sebagainya, sudah ada semua. Jadi sudah paham kira-kira bagaimana itu berpikir yang komputasional itu? Sudah ya, memecahkan masalah dengan menggunakan komputer, tidak lagi menggunakan pemikiran manusia. Itu adalah tujuan daripada zaman. Kemudian ada lagi siswa mengkaji katanya kan kritis beberapa strategi algoritma sebagai alternatif solusi dari suatu persoalan, memilih yang terbaik dan memberikan justifikasi efisien kelebihan berbagai strategi solusi yang disukakannya. Misalnya matematika, misalnya ada algoritma, bisa kamu buat di sana kan? Pernah nggak belajar misalnya matematika menggunakan algoritma? Pernah ya? Iya. Pernah Bu. Kita bisa menggunakan cara komputasional ini dan harus pusing lagi misalnya bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Ulangi lagi ya. Ada pertanyaan kira-kira mengenai berpikiran komputasional ini? Ada? Sudah tahu semuanya? Di sini ada contohnya ya. Misalnya kalian punya lensa misalnya kan, bisa kita buat pemikiran secara komputasional. Misalnya lensa adalah berpikir komputasional. Jika kita dambakan generasi yang secara berpikir dan siap menghadapi tantangan dan global, maka perlu upaya maksimal dalam membudayakan berpikir komputasional. Jadi kemudian pendidikan Siti adalah penyemangatan mendidik budaya digital. Jadi diberatkan kayak lensa dia. Lensa ini yang membuka daripada atau membuka mata manusia atau seseorang untuk berpikir lebih komputasional dia. Tidak lagi menggunakan pemikiran yang kuno misalnya kan, ataupun yang apa tadi? Dia kemanusiaan kayak kan. Tapi sudah yang serba canggih. Kemudian kita diterapkan dan sebagainya. Jadi begitu kira-kira. Jadi karena tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada pertanyaan, karena sudah paham kira-kira ya? Sudah. Karena memang semua ini sudah komputasional ya kan? Jadi ibu ada buat apa tugas? Tugas ini nanti kita bagi atas 3 bagian. Ada itu adalah kinestetik, audio, kemudian audio visual.
Jadi inilah nanti yang kinestetik, kemudian yang ini adalah audio, kemudian audio visual. Tugasnya nanti ada 3. Jadi tugasnya itu bisa dilihat di apa? Yang benar-benar di layar. Yang pertama kali pengertian memvisualkan. Yang kedua akan dibuat yang apa? Berpikir komputasi dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kata ketiga, Berikan contoh masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. iya. Jadi kamu kerjakan sesuai dengan bakatmu, sesuai dengan kemampuan. Silakan dikerjakan ya. 5 menit saja. Silakan. Nah, sebelum masuk kita ke situ, kita sedikit dulu ya. Oke, Bu. Belum masuk ke tugas. Berarti semua. Stand up, please. Bisa nyanyi. Oh, kameramen. Video. Siap. Udah, Bu. Sudah selesai.
Yes, ya kan? Silakan. Kami dari kelompok kinestik akan mempresentasikan dengan menggunakan tulisan. Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah sebuah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep ilmu komputer. 2. Mengapa berpikir komputasional penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena melatih kita untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis, meningkatkan kemampuan analisis, dan mempersiapkan kita menghadapi tantangan di era digital. 3. Berikan contoh masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Merencanakan perjalanan liburan, mencari barang hilang, memasak, mendeteksi penipuan, dan memproduksi cuaca, mencuci pakaian bumi. Sekian dari jawaban kami. Kalau ada yang bertanya, kami bisa. Oke, silakan teman-teman. Berikan contoh cara berpikir komputasional lebih spesifik. Oke, terima kasih untuk atas pertanyaannya teman-teman. Jadi contohnya yang paling spesifik adalah kita mengerjakan tugas dengan menggunakan ChatGPT atau AI tanpa tidak lagi menggunakan pikiran sendiri. Apakah rekan dapat menerimanya? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Tangan ya. Ada kelompok dua. Silakan kelompok dua. Silakan. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2. Ini cepat ya kalau kelompok dua karena kami menggunakan apa? Kenapa nggak diam? Silakan. Ada semua. Ada juga sih. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Natasha Kaur sebagai moderator. Saya yang kali sebagai pemateri. Saya Naomi Fajida sebagai pemateri. Saya kira cerita sebelum Saya Rizky Melalui semua sebagai pemateri. Itulah perkenalan singkat kami akan langsung ke materi. Yang pertama, definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir dengan menggunakan komputer atau keterampilan buatan tanpa membutuhkan otak untuk berpikir secara kritis. Kedua, mengapa kita sangat penting mengetahui berpikir komputasional? Berpikir komputasional sangat penting bagi era sekarang karena berpikir komputasional membantu kita dalam banyak hal dan juga untuk mempermudah pekerjaan kita dan membuat semua pekerjaan kita lebih mudah dan efektif. Yang ketiga, contoh berpikir komputasional yaitu jika awalnya kita menggambar peta menggunakan tangan, sekarang kami menggambar peta menggunakan komputer. Seperti ini contohnya, dan itu contoh peta yang digambar dengan tangan. Mungkin itulah materi kami. Jika ada yang ingin bertanyakan, mohon bertanya. Kami dari kelompok kinestik ingin bertanya, apa hubungan berpikir komputasional dengan peta? Baiklah, kami berikan kepada yang menjawab. Nah, hubungan komputasional dengan peta. Sebelumnya ketika kita membuat peta, kita menggambarnya dengan menggunakan biaya yang lebih banyak. Tetapi di zaman sekarang kita sudah menggunakan komputer, yang dimana ketika kita menggunakan komputer, kita tidak perlu menggunakan biaya yang cukup banyak. Apakah teman kami dapat menerima? Oke. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Kami akhiri dan terima kasih. Namanya luar biasa ya. Memang betul-betul sudah profesional mereka kan. Iya, Bu. Memang karena kita di ITS, mungkin dengan supaya, iya luar biasa. Nah baik, sekarang untuk bersikap
kelompok yang terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ini kelompok yang tunggu-tunggu ini Kak, yang betul-betul kebaikan question Bu. Silakan. Silakan maju semua. Baiklah, di sini kami adalah kelompok audiovisual. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana berpikir komputasional. Yaitu yang pertama, apa sih arti dari berpikir komputasional? Yang kami tahu yaitu berpikir komputasional adalah berpikir yang kritis dengan menggunakan AI atau teknologi canggih seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa berpikir komputasional ini sangat penting? Di era zaman sekarang, begitu banyak perubahan yang telah dilalui oleh masyarakat luas, terutama di negara kita sendiri ini, yang penuh dengan teknologi yang mempengaruhi para pelajar-pelajar peserta didik. Yaitu seperti contoh, seperti contoh yang saya jawab ini dengan menjawab nomor 3 sekaligus. Dia membuat PPT atau PDF atau PowerPoint. PPT itu sama dengan ini. PPT dapat mempersingkat penjelasan kita kepada para pelajar atau para teman-teman kita sekalian. Lalu kami akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalian yang akan memberikan pertanyaan kepada kami, apakah ada yang kurang mengerti pada saudara-saudari sekalian dengan penjelasan kami? Ada yang mau ditanya? Bagaimana sudah paham semuanya, kawan-kawan? Sudah. Sudah Kak. Sekian dari kelompok audiovisual. Silakan kita bertepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Sudah betul-betul kompeten ya. Berarti waktu SMP kalian sudah siap. Oke baik, kalau kita perhatikan lagi dan kita sudah kamu presentasikan tadi, kamu sudah betul-betul sudah apa namanya itu sudah memahami bagaimana berpikir komputasional itu. Berarti selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang banyak hal lagi, termasuk itu mengenai AI misalnya. Ini pelajaran lain sudah ada kan? Ya, jadi karena sudah paham semua, Ibu rasa sampai di sini lagi pembelajaran itu. Minggu depan kita lanjutkan. Selamat pagi.